Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Rahmatul Karimah, S.Fam Apoteker, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 33. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi saya sebagai apoteker di Kesehatan Puskesmas Sentajo. Pertama yaitu melakukan identifikasi isu yang terjadi di tempat kerja. Adapun isu yang didapat mengenai tugas pokok dan fungsi saya sebagai apoteker di UPTD Kesehatan Puskesmas Sentajo, yaitu pertama, perencanaan obat dan pengadaan sediaan farmasi yang kurang optimal, yang kedua, pengelolaan obat expired date yang kurang baik, dan yang ketiga, belum dilakukannya penandaan terhadap obat-obat high alert dan LASA. Selanjutnya, setelah didapatkannya isu, maka dilakukan penilaian dengan metode AKPL. Metode AKPL ini merupakan suatu metode untuk menguji kelayakan dari suatu isu. Adapun parameter dari AKPL ini merupakan A itu aktual, artinya isu yang sedang hangat dibicarakan, kemudian K itu kehalayakan, merupakan isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian P itu problematik, artinya isu itu mendesak dan kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kemudian L itu layak, maksudnya isu tersebut adalah isu yang pantas atau masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Setelah dilakukan penilaian terhadap ketiga isu tadi, maka didapatkan bahwa ketiga isu tersebut memenuhi AKPL, artinya isu tersebut aktual, memenuhi kelayakan dan problem dan juga layak untuk dibahas dan dicarikan solusinya. Untuk kita akan menggunakan metode USG. Pada U atau urgensi, kita akan menilai seberapa mendesak satu isu harus dibahas atau dianalisis dan ditindaklanjuti. S itu maksudnya seriousness atau seberapa serius suatu isu tersebut harus dibahas yang dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan G itu growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Setelah dilakukan analisis dengan metode USG, didapatkan isu prioritas dari masalah tersebut, yaitu mengenai perencanaan obat dan pengadaan sediaan farmasi yang kurang optimal. Kan masalah prioritas tertinggi, maka dilakukan analisis masalah dengan menggunakan diagram fishbone. Dengan diagram fishbone ini kita akan tentukan akar permasalahan dari masalahnya, di mana terdapat penyebab, yaitu yang pertama dari segi manusia, kurangnya tenaga farmasi yang berpengalaman, kurangnya komunikasi antara petugas farmasi, dokter, perawat dan bidan, terutama bidan desa yang sering menggunakan obat untuk kegiatan posyandu. Kemudian juga tidak dilakukan reevaluasi terkait perencanaan dan pengelolaan sediaan farmasi secara rutin. Dan ada juga penyebabnya dari peralatan. Penggunaan Fornas yang belum dilakukan secara optimal, kemudian tempat penyimpanan data yang kurang baik. Penyebab selanjutnya yaitu dari metode. Metode perencanaan dan pengadaannya tidak sesuai dengan pola penyakit dan konsumsi. Yang terakhir, penyebabnya dari material. Penyebabnya bisa karena pendataan obat yang kurang tepat, keterlambatan LPLPO, dan daftar LPLPO yang kurang lengkap. Maka didapatkan akibat perencanaan obat dan pengadaan sediaan farmasi yang kurang optimal.
Untuk mendalami dan menganalisis isu, maka kita lakukan analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strength atau kekuatan, W itu weakness atau kelemahan, O opportunity atau peluang, dan threat itu ancaman. Yang pertama yaitu strength. Tersedianya SOP yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Yang kedua, weakness atau kelemahan yaitu pertama, tenaga farmasinya kurang berpengalaman. Yang kedua, kurangnya komunikasi terkait dengan kebutuhan dan penggunaan obat. Yang ketiga yaitu kurangnya monitoring atau reevaluasi terkait dengan perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi untuk periode berikutnya. Kemudian peluangnya, adanya usaha peningkatan sumber daya manusia dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti bimbingan teknis terkait dengan pengadaan sediaan farmasi. Ancamannya yaitu terjadinya penumpukan obat atau sediaan farmasi lainnya yang jarang digunakan atau diresepkan sehingga banyak obat-obat expire. Kemudian dikhawatirkan terjadinya kesalahan Adapun ancamannya yaitu terjadinya penumpukan obat yang jarang diresepkan sehingga banyak obat-obat expire. Kemudian yang kedua, terjadinya kekosongan stok sehingga dapat menimbulkan kurang optimalnya pelayanan kefarmasian. Berikut tabel rekomendasi alternatif penyelesaian masalah. Adapun isu yang diangkat yaitu berikut tabel rekomendasi alternatif penyelesaian masalah. Adapun isu yang diangkat yaitu perencanaan obat dan pengadaan sediaan farmasi yang kurang optimal. Penyebabnya, tidak dilakukan reevaluasi untuk perencanaan obat dan pengadaan sediaan farmasi berikutnya. Alternatif penyelesaian masalahnya yaitu dengan memperbaiki dan melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali terkait perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi. Adapun tahapan setiap alternatif yaitu dengan mendata obat-obat yang sering dan jarang diresepkan. Kemudian dengan melakukan koordinasi dan komunikasi terkait dengan kebutuhan obat dan pengeluaran obat. Hasil yang diharapkan yaitu tidak terjadinya kekosongan stok dan penumpukan obat-obat expire. Dan dapat tercapainya pelayanan farmasi yang optimal. Adapun pihak yang terlibat yaitu kepala puskesmas, tenaga farmasi, baik itu apoteker maupun asisten apoteker, dokter, bidan, dan perawat. Sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.